Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian kabar baik selalu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di mana yang akan dibahas sekarang ini adalah tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep. Di mana di sini tentang iman kepada malaikat. Kemudian ada pengertian malaikat, nama dan tugas malaikat, kemudian hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Setelah itu ada dalil yang menerangkan tentang iman kepada malaikat. Kemudian ada hikmah beriman kepada malaikat dan contoh perilaku tentunya yang positif. Kemudian sebelum itu ada bagian yaitu tentang beriman kepada malaikat. Kita harus tahu dulu arti daripada iman, kemudian malaikat. Pengertian iman ada dua. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Itu adalah pengertian daripada iman. Kemudian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat, yang sifatnya gaib. Artinya tidak bisa dilihat. Tuh kita sudah mengetahui pengertian iman dan juga malaikat. Kita kaitkan dengan judul tadi yaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan adanya malaikat dengan sepenuh hati dan Allah telah menciptakannya. Itu adalah pengertian beriman kepada malaikat. Sebagaimana dasarnya atau dalil yang menerangkan tentang beriman kepada malaikat, yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Di mana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Suratul Anbiya ayat 19. Yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ini adalah dalil yang menerangkan bahwa kita itu harus beriman kepada malaikat. Setelah itu
Nama dan tugas malaikat. Malaikat ini yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita imani ada 10. Dan 10 nama malaikat ini mempunyai tugas masing-masing. Di antaranya yang pertama adalah malaikat Jibril. Dengan mempunyai tugas yaitu untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk. Yang ketiga, melakukan malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup trompet atau sangkakala. Maaf tadi salah. Yang keempat, malaikat Ijroil yang tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Yang kelima, Munkar. Tugasnya bertanya kepada orang yang berada dalam kubur atau yang sudah meninggal. Dan yang keenam, malaikat Nakir. Sama mempunyai tugasnya, yaitu bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur atau yang sudah meninggal. Yang ketujuh, malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat semua pekerjaan manusia yang baik, dan malaikat Atid bertugas mencatat semua amal perbuatan yang buruk. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan, mempunyai tugas yaitu menjaga pintu surga. Dan yang ke-10 adalah malaikat Malik, yaitu tugasnya menjaga pintu neraka. Itulah anak-anakku sekalian, nama-nama dan tugas-tugas malaikat yang harus kita imani, yaitu sebanyak 10 malaikat. Dan selanjutnya, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Iman kepada Allah dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Jadi kita itu selalu bersamanya, dan 2 malaikat yang ditugaskan mengawal atau mengawasi kita dimanapun kita berada. Siapa malaikat tersebut? Yaitu malaikat Raqib dan Atid, di mana malaikat Raqib dan Atid yang mempunyai tugas seperti yang tadi, yaitu mencatat semua amal-amalan yang dikerjakan oleh semua makhluk atau yang dikerjakan manusia. Jadi kita harus hati-hati di dalam melakukan segala sesuatunya dimanapun dan kapanpun kita berada. Untuk selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmah beriman kepada malaikat itu? Yang pertama, untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. 2, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa bahwa kita itu selalu diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, berusaha dengan optimis yang dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki, yaitu dengan melalui malaikatnya. Dan yang keempat, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.
Itu adalah hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku menumbuhkan karakter positif. Jadi kita harus mempunyai perilaku yang baik. Di mana perilaku tersebut diantaranya adalah satu, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, kita harus berperilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah ataupun huru-hara di dunia ini. Dan yang keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena kita akan mengalami kematian walaupun kita tidak tahu kapan akan terjadinya kematian. Dengan cara berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Dan yang kelimanya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kuburnya. Sekian, terima kasih apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tutup. Billahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.